Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan memberikan satu pengajaran sekilas tentang pintu kemah bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan mengenai pintu gerbang, kemudian juga mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, kemudian saatnya sekarang saya sampaikan mengenai pintu kemah. Jadi pintu kemah ini merupakan satu-satunya pintu untuk seseorang masuk dari wilayah pelataran kepada wilayah ruang kudus. Jadi satu-satunya pintu masuk dari pelataran kepada ruang kudus. Saudaraku, kita akan baca Keluaran pasal 26 ayat 36 sampai 37. Ini secara lahiriahnya. Saudara, kita akan baca. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Amin, saudaraku. Jadi pintu kemah ini yang akan saya bahas kali ini memiliki 5 tiang. Kalau kemarin pintu gerbang memiliki 4 tiang, sekarang pintu kemah ini memiliki 5 tiang yang dibuat, saudara, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Jadi pintu kemah masuk ke dalam ruang kudus, saudaraku, ini memiliki 4 tiang. Memiliki 5 tiang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beda dengan pintu gerbang yang 4 tiang. Pintu kemah ini memiliki 5 tiang. Saudaraku, saya akan memberitahu kepada saudara, kalau pintu kemah ini merupakan satu-satunya pintu masuk dari pelataran ke ruang kudus. Saudaraku, ini kalau di dalam badan kita, ini pertama ini terkena pada organ alat reproduksi kita, ya saudaraku, baik laki-laki ataupun wanita, ini pintu kemah ini terkena kepada alat reproduksi kita. Kemudian yang kedua, ini juga terkena kepada panca indera kita. Jadi 5 tiang itu merupakan panca indera kita yang harus disalut dengan emas, artinya dengan kepribadian surga. 5 panca indera kita ini, saudaraku, harus disalut dengan kepribadian surga. Saudara, ini bangunan fisiknya dari pintu kemah suci. Kemudian yang kita bangun ini adalah bangunan rohani, badan kita. Maka ini mengandung arti apa, saudaraku? Bahwa panca indera kita harus disucikan, dikuduskan, dan disalut dengan kepribadian ilahi, disalut dengan emas. Saudaraku, mata kita, saudaraku, harus kita gunakan dengan benar. Telinga kita untuk mendengar hal-hal yang benar. Kemudian, saudaraku, hidung, mulut, pengecap, indera pengecap kita, kemudian indera perasa kita harus kita gunakan untuk hal-hal yang benar, untuk menangkap benih dari mempelai pria surga. Saudara perhatikan, ini bahasa rohani yang dalam loh, saudaraku. Jadi panca indera saudara, panca indera kita harus kita salut dengan kepribadian ilahi, supaya melalui panca indera kita itu kita bisa menangkap benih firman dari mempelai pria surga. Benih kebenaran dari firman Tuhan, dari Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya nanti kalau seseorang itu berhasil menerima benih firman dari mempelai pria surga,
Maka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, itu gereja di akhir zaman yang nanti akan sempurna menjadi bait suci Allah, itu digambarkan mengandung, saudaraku, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat yang kelima. Saudaraku, demikian pula dalam hidup kita sekarang ini. Kalau kadar rohani kita mulai memasuki taraf pintu kemah, ini kita harus menguduskan panca indera kita. Baik indera penglihat, ini mata kita, kemudian indera pendengar, ini telinga kita, indera penciuman kita, saudaraku, harus kita kuduskan. Kemudian indera pengecap kita, lidah kita. Raja Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, saudaraku. Pengecapan rohani, saudaraku. Kemudian indera perasa kita, ini kulit, saudaraku, yang meliputi seluruh badan kita, yang bisa merasakan sensasi, saudaraku, merinding dan lain sebagainya, sensasi geli, sensasi enak dan lain sebagainya. Itu, saudaraku, kita harus gunakan untuk menangkap benih kebenaran. Jadi, saudaraku, orang yang levelnya naik kepada pintu kemah suci ini, dia harus menguduskan, menyucikan panca inderanya untuk hal-hal yang benar. Saudaraku, jangan untuk menangkap hal-hal yang aura yang negatif. Saudara, kalau saudara menangkap Roh Kudus, saudara menangkap benih suara firman dan Roh Kudus, maka luar biasa sekali. Itulah orang yang diurapi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau mengurapi nanti tandanya gimana? Apa seseorang itu kemudian harus bahasa roh? Saudaraku, tidak, saudaraku. Manifestasi dari Roh Kudus itu macam-macam dalam pribadi masing-masing orang, bisa beda-beda. Bisa bahasa roh, bisa dalam tetesan air mata, bisa merupakan nanti hikmat yang masuk, kemudian dia mendapatkan satu pengertian-pengertian baru ketika membaca firman, saudaraku. Itu, saudaraku, merupakan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, jadi intinya adalah bahwa orang yang level rohaninya ini masuk pintu kemah, dia harus menyucikan, menguduskan panca inderanya. Jangan lagi mata ini untuk melihat hal-hal yang negatif, melihat film yang tidak baik, melihat sesuatu yang adegan yang tidak mendidik, melihat sesuatu yang membuat hawa nafsu kita semakin berkobar-kobar. Kita hindari itu. Kemudian juga, saudaraku, indera pendengar kita. Jangan mendengar sesuatu yang asing, yang merupakan nasihat-nasihat nggak benar. Nasihat cerita, gugon Tuhan, cerita nenek-nenek tua. Timotius katakan begitu, saudaraku. Cerita isapan jempol, cerita nenek-nenek tua, cerita yang merupakan cerita mistis dan lain sebagainya. Itu nanti kalau masuk membuai saudara, saudara nanti akan tidak mengandung dari Roh Kudus, tapi mengandung dari kuasa lain, saudaraku. Kemudian, saudaraku, indera penciuman kita, saudaraku, harus kita gunakan, saudaraku, untuk hal-hal yang benar, mencium, membau sesuatu yang benar, saudaraku, bau-bauan dari sesuatu yang benar, saudaraku, mencium gelagat, mencium bau, saudaraku, mencium kedatangan Roh Kudus, saudaraku, kita akan bisa mengerti. Kemudian indera perasa kita, ini meliputi kulit, perasaan geli dan lain sebagainya, saudaraku, itu juga harus kita kuduskan. Saudaraku, kalau saudara lewat di tempat-tempat yang angker, kemudian seringkali merinding, saudaraku, bulu kuduk saudara merinding, saudaraku, bulu-bulu halus ini berdiri semua, saudaraku, itu indera perasa yang pada saat itu di sekitar saudara ada sesuatu yang lain. Roh Kudus apa membuat begitu, saudaraku? Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Kita harus menyucikan, menguduskan panca indera kita. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa panca indera kita, saudaraku, mata, telinga, hidung, kemudian lidah, indera pengecap kita ini, saudaraku, harus kita sucikan, kuduskan. Lidah kita ini indera pengecap, saudaraku, harus kita kuduskan.
tidak lagi untuk menceritakan hal-hal buruk, untuk mengatakan hal-hal buruk, menyampaikan sesuatu yang buruk. Karena orang yang diurapi Roh Kudus nanti ucapannya itu sabdo pandito ratu, bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Dia akan bisa menjadikan kenyataan apa-apa yang diucapkannya itu. Oleh karena itu, biasakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ucapannya adalah ucapan yang positif dan membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini arti dari panca indera, saudaraku, arti dari pintu kemah suci yang terdiri dari 5 tiang, saudaraku, yang memiliki 5 tiang. Itu artinya seseorang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus menyucikan, menguduskan panca inderanya supaya dia bisa menangkap getaran-getaran Roh Kudus, supaya dia bisa memasukkan, menangkap benih-benih firman Tuhan. Itu panca indera yang diberkati Tuhan. Saudaraku, jadi sesudah seseorang itu berhasil dibaptis, mematikan keinginan tubuh, keinginan daging, kemudian menuruti kemauan Roh Kudus, saudaraku, dia harus menguduskan panca inderanya. Dari indera penglihatan, jangan suka melihat hal-hal yang buruk lagi. Pendengaran, jangan suka mendengarkan nasihat-nasihat nenek-nenek tua, filsafat-filsafat yang salah, kemudian saudara masukkan menjadi pribadi, nanti saudara keliru. Kemudian penciuman saudara harus dikuduskan, pengecap saudara harus dikuduskan. Ada seorang nabi yang dahulu dikatakan najis bibir, tapi karena akan diutus Tuhan, nabi itu bibirnya disentuh oleh bara api, disucikan, dikuduskan menjadi nabi Tuhan yang diurapi, saudara. Kemudian, saudaraku, indera perasa, saudaraku, peraba juga harus, saudaraku, kita sucikan, kita benarkan, saudaraku, di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa menerima dengan perasaan kita, saudaraku, kita bisa menerima, saudaraku, itu sinyal dari Roh Kudus atau itu sinyal dari kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku. Karena di level pintu kemah ini seseorang berada dalam kondisi yang betul-betul kalau tidak hati-hati berbahaya, saudaraku. Dia bisa dimasuki oleh roh lain, saudaraku. Dia bisa dimasuki oleh ilham-ilham lain, mendengar suara-suara yang lain yang sebetulnya adalah suara badannya, dagingnya dia sendiri, atau mungkin bahkan roh lain, saudaraku. Ini suasananya di pintu kemah bait suci Allah. Level pintu kemah itu ketika seseorang belajar menangkap sesuatu dari dimensi lain. Saudaraku, ketika panca indera seseorang itu, saudaraku, belajar untuk menangkap sesuatu dari dimensi lain. Kalau dia berhasil menangkap firman, kalau dia berhasil menangkap Roh Kudus dengan panca inderanya, maka selanjutnya dia akan mengandung, akan positif mengandung Roh Kudus. Dan di dalam hidupnya nanti akan melahirkan karya-karya yang besar di dalam hidupnya. Saudaraku, orang yang berhasil menangkap suara Roh Kudus, orang yang berhasil menangkap suara firman melalui panca inderanya yang terlatih, yang disalut dengan kuasa ilahi, mereka kemudian akan memiliki tanda positif dari orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku. Tanda positifnya itu apa, saudaraku? Tanda positif seseorang dipenuhi Roh Kudus itu bukan bahasa rohnya loh, saudaraku. Bukan itu, tetapi tanda positif kalau seseorang itu hamil, mengandung oleh Roh Kudus. Kalau secara lahiriah seseorang itu dinyatakan hamil kalau dia ada tanda khususnya, ya. Ini ibu-ibu tentu tahu. Demikian pula, saudaraku, orang yang positif di dalam tubuhnya itu mengandung Roh Kudus, ini ada tandanya, tanda positif hamil oleh Roh Kudus, mengandung Roh Kudus, tanda positif bahwa dalam diri seseorang itu ada Roh Kudus. Saya baca Galatia pasal 5 ayat 22, ini tanda positif seseorang yang berhasil memasukkan benih firman dari Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi seseorang yang penuh Roh Kudus itu pasti dia punya kasih. Saudaraku, tidak pembenci, tidak pendendam, saudaraku. Mengampuni, ya mengampuni betul, saudaraku. Tidak
ya aku ampuni, tapi proses hukum biar jalan itu sekali lagi itu bukan kasih, itu masih belum mengampuni, itu ngapusi Masihan saudaraku. Kemudian saudaraku, sukacita. Orang yang penuh Roh Kudus itu akan bisa sukacita karena hidupnya optimis, dibangun di dalam kuasa Roh Kudus. Makanya yakin akan masa depannya, yakin akan hidupnya. Saudara, karena orang yang dikuasai Roh Kudus itu makanya akan memiliki sukacita. Kemudian damai sejahtera. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu damai loh saudaraku, damai sejahtera, tenang. Tidak kacau saudaraku. Ada katanya orang yang diurapi Roh Kudus tapi suasana kacau, tidak karu-karuan, tidak damai. Itu bukan Roh Kudus saudaraku. Roh Kudus itu menimbulkan damai sejahtera. Kemudian menimbulkan kesabaran. Roh Kudus juga membuat orang jadi sabar. Kalau dulunya dikit-dikit marah, saudaraku, dikit-dikit emosi, semenjak dia masuk di dalam kadar level pintu kemah ini, dia menjadi seorang yang sabar, saudaraku. Kemudian kemurahan, saudaraku, orang yang penuh Roh Kudus juga akan memiliki kemurahan hati. Dia menolong, membantu, saudaraku, murah hati kepada orang yang betul-betul memang seharusnya ditolong. Jangan menolong ular, saudaraku. Kalau ular, saudaraku, sudah tolong, kita harus penuh hikmat ya, bantu orang, saudara. Itu harus penuh hikmat. Kadang orang itu nipu ya, saudaraku. Saya dulu itu pernah nolong orang waktu pelayanan di Surabaya, saudaraku, perintisan, saudaraku. Orang yang saya tolong karena dia katanya bertobat, saudaraku, bertobat mau ikut dalam jalan kebenaran. Semula dia pencuri dan lain sebagainya, saudaraku. Itu menipu, saudaraku. Saya tolong, saudaraku, saya beri kepercayaan ini itu. Pas saya pergi, saudaraku, malah barang-barang saya diambil, saudaraku. Itu pernah kejadian seperti itu, saudaraku. Jadi kemurahan hati kita itu juga jangan konyol, saudaraku. Kita harus penuh hikmat. Kita semakin penuh hikmat di dalam memberikan kemurahan hati sehingga betul-betul arahnya tepat segala sesuatu. Kemudian penuh kebaikan, penuh kesetiaan, saudaraku, kesetiaan terhadap Tuhan teristimewa ini, saudaraku. Kesetiaan terhadap kebenaran, saudaraku. Jadi kesetiaan itu kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada kebenaran. Jangan saudara setia kepada hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik itu, saudaraku, jangan itu tidak masuk dalam hal ini, saudaraku. Saudara harus setia dalam hal yang baik. Kalau perbuatan buruk malah tinggalkan. Sesuatu yang tidak dari Tuhan tinggalkan, itu tidak baik, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kelemah lembutan, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu juga orangnya lemah lembut, tidak garang, tidak ceniningan, sedikit-sedikit pengen berkelahi, nantang berkelahi dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak penuh Roh Kudus, ceniningan, saudaraku. Kemudian penguasaan diri. Kemudian tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kembali pada pokok bahasan ini, bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, level di pintu kemah suci adalah ketika seseorang, saudaraku, bisa menyucikan, menguduskan panca inderanya untuk menangkap benih dari mempelai pria surga, benih kebenaran, ilham-ilham kebenaran, suara-suara kebenaran. Saudaraku, harus kita miliki dengan melatih panca indera kita ini disalut oleh kesucian dan kebenaran. Kita akan bisa menangkap suara-suara kebenaran dari Tuhan. Suara-suara kebenaran dari Roh Kudus akan benar-benar kita tangkap dan kita pribadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan jangan kita menangkap, saudaraku, sesuatu yang lain dengan panca indera kita, benih-benih lain, cerita nenek-nenek tua, saudaraku, kemudian dongeng-dongeng palsu, filsafat-filsafat palsu yang tidak membawa kepada kebenaran. Itu jangan saudara masukkan dengan panca indera saudara. Nanti saudara akan mengandung kejahatan dan melahirkan kelaliman dalam hidupmu. Tetapi kalau yang saudara kandung karena saudara mendengar, melihat, merasakan firman Tuhan, maka saudara akan melahirkan perkara-perkara besar. Tetapi kalau yang saudara lihat itu adalah sesuatu yang buruk, filsafat-filsafat dunia,
saudaraku, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya yang saudara dengar juga itu nanti yang akan saudara lahirkan juga adalah perkara-perkara buruk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi makna pintu kemah itu ketika saudara, ketika kita semua bisa menyucikan, menyalut panca indera kita untuk menangkap suara Roh Kudus dengan benar. Jangan ngaco, saudaraku. Dikit-dikit suara roh, sedikit-dikit suara roh, saudaraku. Saudaraku betul-betul harus peka. Kalau Roh Kudus bicara ya katakan, tapi kalau tidak, saudara jangan ngarang. Nanti saudara keliru jadi dukun malahan, saudaraku. Saudara tidak menangkap suara Roh Kudus, tapi nanti saudara menangkap suara roh lain. Saudaraku, ini level di pintu kemah itu makanya sangat berbahaya. Dan ini tegurannya, saudaraku. Ini kalau saudara keliru di dalam hal ini, yang rusak bukan panca inderamu saja, tapi nanti akan mengena kepada organ reproduksimu. Ada kanker serviks, kemudian kanker testis, macam-macam yang berkaitan dengan organ-organ reproduksi. Saudaraku, itu teguran bagi orang yang proses pintu kemahnya itu salah. Dia tidak bisa menguduskan panca inderanya. Baik indera penglihat, matanya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Pendengaran, mendengarkan hal-hal yang cabul. Penciumannya tidak untuk mencium hal-hal yang benar. Kemudian indera pengecapnya, bukan untuk mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Itu bukan untuk itu. Untuk mengecap kenikmatan-kenikmatan semu, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian indera perasanya yang meliputi seluruh kulit di tubuh ini. Geli, enak, dan lain sebagainya. Itu dipakai untuk menangkap hal-hal yang mengenakkan badannya. Hal-hal duniawi, saudaraku. Jadi lewat pengertian dari pintu kemah suci ini, saudara harus menguduskan, menyucikan panca inderamu, disalut dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran, supaya menjadi alat, supaya menjadi tempat untuk masuknya benih dari mempelai pria surga. Kemudian saudara akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus, bukan mengandung lahiriah ya saudaraku, tapi mengandung Roh Kudus. Itu artinya hidup saudara penuh Roh Kudus, saudaraku. Dan kalau hidup saudara penuh Roh Kudus, saudara akan memiliki tanda positif seperti saya baca tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22 tadi. Saudaraku, saudara akan memiliki tanda positif bahwa saudara sudah mengandung Roh Kudus. Jadi kalau seseorang itu mengandung Roh Kudus, tandanya bukan bahasa roh, tapi tanda positif dari orang-orang yang mengandung Roh Kudus, dia memiliki buah roh di dalam hidupnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus. Saudaraku, ini tanda positif kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi selama ini kalau ada satu anggapan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu tandanya harus berbahasa roh, itu tidak selalu benar ya saudaraku. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus itu tanda positifnya, saudaraku, orang yang hidupnya mengandung Roh Kudus, ada Roh Kudusnya, itu mengandung, ditandai dengan tanda-tanda positif buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena fokus kita adalah membangun tubuh sebagai bait suci Allah, maka ini saya sampaikan kepada saudara. Bukan membangun bait suci yang lahiriah. Yang lahiriah kita pelajari untuk kita bisa membangun bait Allah rohani. Dan itu tujuan dari hamba-hamba Tuhan akhir zaman. Tujuan dari jemaat-jemaat akhir zaman yang nanti akan diungsikan, akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang. Diungsikan dahulu, kemudian nanti diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan pengertian. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada saudara karunia-karunia-Nya yang luar biasa. Haleluya. Amin.